Ruang Profesi. Welcome to Ruang Profesi. Oke, ketemu lagi dengan kita di Ruang Profesi. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget. Karena bisa dibilang kita akan bahas tentang pekerjaannya atau profesinya yang unik. Jujur aja sih, itu masih di luar nalar gue. Ternyata ada kerjaan kayak gini dan ternyata menarik. Semenarik apa? Makanya kita bahas langsung lah. Kita langsung aja nih ke narasumbernya. Halo Omon, apa kabar? Halo Om. Sehat Om? Sehat. Thank you Om udah datang, luangin waktunya dan bisa datang di podcast kita Ruang Profesi. Sama-sama. Oke, Omon, tadi jalan gimana? Macet nggak? Macet sih enggak ya, cuman udah mulai rame ya. Udah mulai rame ya. Oke, kondisi udah mulai rame nih sekarang nih. Oke, berarti udah kembali ke normal sedikit lagi ya. Kembali ke normal. Kembali ke normal ya. Oke, Omon, yang gue tahu ya, tadi kita ngobrol sedikit nih. Pas tadi di depan, lu bilang sebenarnya lu tuh akuntan. Ya, Ya. betul. Kalau di akuntan udah berapa lama? Akuntan udah 20 tahun. Serius 20 tahun. Wah, kemarin kita baru aja podcast yang kita sebelumnya itu akuntan Om. Oh, 12 tahun. 12 tahun. Iya, yaudah kita enggak usah bahas yang akuntan deh. Tapi kalah itu ada yang lagi 20 tahun, luar biasa. Oke, Omon, mungkin gini, kalau tadi dari cerita sedikit ternyata ada pekerjaan lain yang lu lakukan ya? Ya, betul. Kalau boleh tahu apa tuh Om? Gue juri modifikasi. Juri modifikasi Mobil. mobil. Ya. Wow, itu kerjaan Om. Ya, Dan reguler lu lakuin? reguler. Reguler. Wah Reguler. gila, itu gua kira itu cuma hobi doang atau apa, ternyata menjadi sebuah profesi ya. Ya, ternyata bisa jadi sebuah profesi Jadi ya. profesi ya. Iya. Nah, sebelumnya gini, dari akuntan yang memang udah 20 tahun, wah profesional banget di sana. Ya. Kenapa bisa kok tiba-tiba kecebur di ini di dunia modifikasi dan lu jadi juri lagi? Ya, awalnya sih ya memang karena gua hobi modifikasi ya. Oke. Hobi otomotif, hobi mobil, motor, semuanya. Ya dari situ berangkat ya karena kita suka ya. Ya enjoy aja sih jadinya ya. Oke. Jadi bisa kecebur ke sana nih jadinya gitu. Jadi asal muasalnya karena senang modifikasi. Karena awalnya karena seneng. Nah, dari senang itu kenapa akhirnya bisa tiba-tiba jadi juri? Kebetulan juga waktu itu awalnya kan karena kita gabung di satu komunitas. Nah, komunitas ini satu waktu juga diajak untuk kolaborasi sama event organizer. Oke. Diajak kolaborasi di saat yang sama udah kenal. Nah, terus coba-coba nih masuk nih gitu loh. Coba dong jadi juri modifikasi, kayak apa sih? Awalnya penasaran sih. Penasaran. Penasaran Ya. Itu kayak apa sih ini gitu. ngajuin sendiri Omon atau memang ditunjuk di kala itu? Ngajuin sendiri ya. Ngajuin sendiri. Pede aja dah pokoknya. Volunteer. Volunteer. Oke. Karena penasaran, pengen tahu kayak apa sih ini profesi gitu loh. Oke. Kok bisa ada apa yang dijuri gitu kan. Karena kalau kita sebagai pelaku ya kita taunya modif. Oh ini mobil kita suka, ini kita suka. Oh kayak gini kita suka ya, kita coba modif ke arah sana ya. Oke. Nah pas ngelihat ada jurinya, wah menarik juga nih gitu loh. Karena memang gua personal memang demen untuk mengeksplor hal-hal yang bikin penasaran. Oke. Dari awal sekolah juga gitu. Jadi ya penasaran, pengen tahu ya kita coba deh. Nah kebetulan juga dari event organizer sendiri juga mengokekan waktu itu. Oh mau, minat, backgroundnya seperti apa? Dia lihat background gua, oh ya udah, ayo coba. Oke. Gitu. Nah, bukannya yang gue tahu nih Om ya. Ya. Ini sih sedikit yang gue tahu tentang dunia otomotif. Biasanya kan kalau orang untuk menjadi juri, experience dia atau latar belakangnya kan pasti dari dunia otomotif juga dong. Oh iya. Mayoritas seperti itu memang. Ya. Nah, kenapa kira lu bisa gitu dari akunting lo? Ya, karena ya balik lagi ya. Semua yang berprofesi sebagai di bidang otomotif pun juga awalnya gue yakin pasti dari hobi juga. Semua pasti dari hobi lah. Bener. Awal semua dari hobi. Cuman memang arah mereka fokusnya kemana kan beda-beda ya. Iya. Gitu. Betul. Kalau gue pribadi ya gue lebih sebagai car enthusiast lah ya. Oke. Bisa dibilang gitu. Jadi gue tidak mau nyemplung sampai terlalu dalam sebagai pelaku buka bengkel atau apa. Ya gue lebih ke car enthusiast lah. Car enthusiast. Lebih free lah ya. Iya benar. Oke, nah dulu di main mobil udah berapa lama berarti? Kalau kita bicara hobi ya? Iya. Udah berapa lama tuh?
Main mobil udah dari tahun 90-an ya. Gile, berarti bener-bener makanya di situ udah banyak pengalaman ya. Ya, Lihat-lihat kurang modifikasi. lebih lah ya. Oke. Nah, dari sana akhirnya Omon ya udah kecebur lah ya. Selain hobi Iya nih, seneng nyemplung jadinya. nyemplung ya kan, Nyemplung terus jadinya. jadi juri. Iya. Nah, di juri sendiri di sini sudah berapa lama? Kalau akunting 20 tahun, di juri udah berapa lama? Juri masih baru sih, baru 5 tahun Om. 5 tahun mah nggak baru lah Om. Baru, Itu Om, kalau 5 mobil tahun. garansi udah habis Om. Oke. Oh, berarti 5 tahun, lama juga ya? Ya, Udah kemana lumayan. aja Om? Jadi jurinya kemana aja? Indonesia udah keliling lah ya Indonesia, Keliling apa? Kota? keliling kota. Seluruh Indonesia? Hampir lah ya. Hampir. Kota besar lah ya? Kota besar, kota kecil juga kita Kota kecil mampirin ada? sih. Kota kecil paling kecil apa? Daerah mana? Kita pernah waktu itu Banyuwangi pernah, Oh, Banyuwangi ya. terus Cirebon nggak terlalu kecil sih ya, Cirebon ya. Cirebon, oke. Terus sempat kemarin mana aja ya, Lampung pernah, Lampung Pekanbaru pernah. pernah. Oke. Jadi daerah-daerah juga ada eventnya ya? Iya. Ada Dan memang di daerah itu juga para penggemar modifikasi tuh juga nggak kalah keren Oh ya. dari kota-kota yang gede. Oke. Jadi ternyata di daerah itu car enthusiast itu bisa lebih Bagus, ekstrim juga. bagus sekali kok. Oke. Nah, Indonesia pernah. Seluruh kota berarti udah lah ya. Ya. Kita anggap udah nih Indonesia. Keluar juga udah. Keluar beberapa kota lah ya, beberapa negara ya. Iya. Pernah kemana aja? Singapura, Mhm. Malaysia, Mhm. Thailand. Thailand. Wah. Gua kira cuma Indonesia doang. Ternyata sampai keluar-luar. Iya, puji Tuhan sih ya, Luar bisa nyobain ya. Nah, gini Om, kalau kita bicara Indonesia dulu deh. Yes. Di Indonesia itu kan tadi Om bilang daerah-daerah itu ternyata nggak kalah menariknya ya. Para modifikator itu ternyata banyak juga yang gila-gila di sana. Betul. Nah, yang mana yang paling berkesan buat Om? Yang paling berkesan, Mhm. aduh semuanya sih sama ya, Berkesan. berkesan ya. Karena gini, setiap kota, Mhm. setiap daerah, setiap pulau, gaya modifikasinya tuh beda-beda. Oke. Style mereka beda-beda Oke. gitu. Memang yang pertama kali dapat up to date Mhm. itu pasti kota besar. Kota besar. Oke. Pengaruh dari luar itu pasti kota besar lebih cepat. Mhm. Tapi sekarang zaman internet segala macam ini mungkin kota kecil pun juga nggak kalah up to date. Ya udah nggak ada batasan. Nggak ada ya. batasan. Batasannya adalah di kota-kota kecil resource untuk bengkel yang bisa melakukan modifikasi ini nggak seberapa banyak dibandingkan kota besar. Mhm. Jadi dari sisi pekerjaannya, dari sisi finishingnya itu juga pasti perlu keep up dengan kota besar. Oke. Karena peralatan, resource segala macam lebih gampang di kota besar gitu. Tetapi ide untuk modifikasinya, terus konsep modifikasinya, kota kecil juga nggak kalah besar sama kota besar. Oke, ya, jadi ya mungkin itu tadi ya karena udah tidak ada batasan, Iya, sehingga orang-orang yang mungkin udah kayak pemikiran out of the box aja tuh udah kemana-mana ya sampai ke kemana-mana, daerah ya. betul. Nah, kalau misalnya kita ambil satu contoh deh, Ya. yang punya cerita menarik Om, modifikasi unik atau mungkin wah ini keren banget nih, gitu. Semuanya keren, tapi Semua ini keren keren. banget sampai ngasih kesan itu yang mana Om? Terakhir sih yang keren itu kemarin ketemu di Jakarta sih memang. Oke, Menurut gue cukup berkesan. oke, karena Karena waktu itu modifnya itu mobilnya basicnya Toyota 86. oke Toyota 86, Toyota 86, tetapi mesinnya V8. V8, Iya, Edan, pakai mesin LS. di swap sama dia, Swap V8, supercharge, supercharge pula. supercharge. Nah, itu wow banget sih, amazed banget. Bahkan teman rekan juri yang dari luar negeri pun juga amazed mereka. Eh, di Indo ada yang berani untuk melakukan seperti itu dan berhasil. Gile. Dan nggak asal templok ya. Aha, Kalau asal templok orang gampang. oke. Tapi melakukan yang benar-benar proper, benar-benar rapi dan bisa jalan, ya itu jarang juga gitu. Oke. Nah kalau misalkan kita bicara engine tadi, itu benar-benar sampai dites jalan nggak? Iya, Dites jalan Iya. ya? Karena harus benar-benar itu bener nggak sih modifikasinya gitu ya? Sesuai nggak sih? iya. Karena Proper jadi pada saat loading itu di regulasinya mewajibkan mereka masuk ke ruang event itu harus jalan mobilnya. Oh,
Tidak towing-towingan lah ya. Tidak towing-towingan. Harus Towing jalan. cuman sampai parkiran, masuk ke dalam harus jalan. Oh, oke. Ya ada beberapa yang memang kadang waktu modifnya mungkin nggak keburu, jadi belum sempurna. Ada juga. Ya itu nanti akan efek ke penilaian. Ya. Nah, kalau kita bicara penilaian nih, kira-kira gambaran ya yang mudahnya lah ya, apa aja sih Om yang dinilai dari modifikasi itu? Kalau di kita penilaian tuh ada 8 sektor sekarang. Oke. Ya, pertama itu dari overall build. Overall build itu mulai dari konsepnya apa, terus dia balance between sektornya seperti apa. Kadang-kadang kan ada orang modif mesinnya kenceng, tapi remnya standar. Sebenarnya kan yang bikin kenceng mobil tuh remnya ya. Padahal ada orang ngebut-ngebut kok nggak ada rem. Gitu, jadi balance between sektornya harus juga cocok. Iya. Terus lanjut sektor berikutnya adalah eksterior. Dari eksterior masuk ke sektor paintnya dia. Dia paint, repaint atau stiker, wrap dan lain-lain. Lalu masuk lagi ke sektor engine-nya. Terus ada lagi sektor interior, ada sektor kaki-kaki, ada sektor audio, dan yang terakhir sektor presentation display. Presentation display itu jadi si owner mempresentasikan? Iya, jadi anggapannya gini, dunia car show ini nggak jauh beda dengan dunia modeling. Modeling, dia harus naik ke atas catwalk. Di atas catwalk itu dia harus terlihat bagus, harus terlihat keren, jalannya juga harus diatur, presentation. Sama juga dengan mobil. Mobil pada saat kita presentasi, nggak cuman kita taruh mobilnya parkir, kita harus setting mobilnya. Dia mau pakai stage, pakai leveling, dikasih lampu, dikasih ornamen spek mobilnya misalkan, dikasih ada SPG mobilnya biar kelihatan bagus, dikasih hiasan mungkin ada pelek, ada apa. Jadi bagaimana mereka mempresentasikan mobilnya, jadi termasuk cara presentasinya juga. Jadi kayak benar-benar seakan-akan ini mobil gua kayak gua mau jual lah ya. Iya. Jadi kayak car show yang kalau orang dagang lah ya. Iya, gitu betul. Ya. Dan nanti mungkin karena tadi kan ada sektor-sektor yang dinilai. Betul. Jadi di presentasi itu mungkin yang bisa dinilai kayak temanya di apa, sesuai nggak nih cara dia mempresentasikan mobil itu. Iya, betul. Oke, menarik juga ya. Ya, kadang-kadang sampai bikin buklet segala. Serius? Iya, buklet modifnya. Ada yang bikin video modifnya dipasang, ada displaynya. Dari proses ya, prosesnya ya. Iya. Jadi macam-macam sih style-nya. Nah, itu balik lagi ke mereka modifikator. Nah, berarti nilainya susah ya? Susah gampang sih ya. Cuman susah atau mudahnya itu sebenarnya tergantung kompetitor saat hadir di event itu. Let's say gini. Kalau misalkan ada satu mobil yang full modif, sisanya cuman modif pelek sama ceperin. Iya. Nilainya gampang. Benar. Ya. Benar. Tapi kalau dalam satu event itu semuanya mobilnya ceper dan cuman ganti pelek, nilainya jadi susah. Iya, karena sama semua. Tipikal semua. Iya. Ya, jadi susah gampang itu tergantung kota-kota masing-masing. Jadi tahun ini di kota A itu gampang nilainya. Tahun depan belum tentu gampang. Di kota A juga. Karena tergantung peserta ya. Tergantung peserta. Benar. Karena tadi ada 8 sektor. Sektor-sektor tersebut yang dinilai siapa yang memenuhi semua sektor kan? Iya. Kalau ada 10 mobil, 10-10-nya semua sektornya oke. Iya. Wah, itu repot tuh ya. Repot. Itu harus detail banget penilainya ya. Dan makin kesini makin tahun modifikator Indonesia tuh makin improve-nya luar biasa ya. Oh ya. Ya. Jadi makin kesini tuh kita lihat memang nggak kalah dengan yang di luar. Udah bagus. Sudah keren. Nah, kalau kita bicara nggak kalah sama yang di luar, kan tadi Om pernah ngadain menjadi juri di luar negeri ya, di Singapura, Thailand ya. Iya. Nah, itu ada peserta dari Indonesia juga? Oh enggak. Memang diadakan untuk lokal sana. Sebenarnya beberapa ada yang mau ikut ke sana. Oke. Tapi kita di Indonesia tuh kebentur sama regulasi ekspor impor mobil. Oh iya betul. Gitu. Mobil keluar Indo itu gampang. Masuknya susah. Oke. Walaupun untuk kompetisi juga agak rumit ya kalau tidak agak rumit dan lumayan makan biaya sih ya. Oke. Karena kita itu kan tidak boleh impor mobil second benar. potongan kan kita nggak boleh. Benar.
Jadi nanti terkesan ketika dia harus balik seakan-akan kayak impor mobil bekas ya. Iya, itu yang kadang yang terganjel di situ biasanya. Oke, ya betul sekali. Nah, di sini Om, yang saya simpulkan sedikit ya, ternyata Om Mon itu memang menjalankan profesi ini karena hobi. Awal hobi. Karena senang ya, dan akhirnya bisa serius. Ya. Tapi kalau secara hasil Om, kita ngomongin hasil Om, enakan akuntan atau jadi ini Om? Jadi ya sama aja sih ya. Sama aja ya. Sama aja sih semuanya ada plus minusnya ya. Plus minusnya. Cuman di juri ini selain penghasilan, cuman hobinya tuh jalan gitu Om. Iya benar. Iya. Capeknya tuh nggak berasa Om. Benar. Karena kalau kita jalanin yang kita seneng tuh udah lupa lah sama semuanya. Iya. Karena kalau dibilang capek banget Om. Kayak gimana capeknya coba? Capeknya tuh gini Om. Jadi saat penjurian nih dalam satu hari itu gua harus menjuri 100 mobil sampai 200 mobil. Oke. Harus selesai satu hari. 100 sampai 200 mobil. Iya. Itu bisa berapa tim sih Om? Kalau di tim juri sendiri? Kalau tim jurinya kita minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Dan itu 100 sampai 200 mobil seharian. Iya. Dan itu kelilingnya barengan semuanya. Bukan nyebar ya. Bukan gantian ya, Bukan. benar-benar satu-satu ya. Satu-satu. Satu mobil lah, anggap aja let's say satu mobil tuh bisa habis 10 menit sampai 15 menit ya. Wah, gila. Tinggal dikali 100. Kali 100 kali 200. Ya lumayan lah. Lumayan Om. Lumayan itu Om. Olahraga Om. Olahraga. Ya tapi itulah. Tadi kelebihan dari suatu profesi yang kita suka itu capek itu udah nggak kehitung Om. Nggak kehitung. Udah capek mah wajar ya Om. Wajar lah. Tapi seberapa kita mencintai dan pada saat melakukannya. Iya betul. Gak, Om? Nah, kalau misalnya dari sisi hobi tadi Om, kenapa sih Om itu memilih hobi mobil ataupun motor lah? Ya memang dari awal sekolah memang passionnya ke sana ya, sukanya ya. Oke, dari sekolah tuh. Iya, dari zaman sekolah ya demennya otomotif. Motor, mobil. Jadi kalau waktu kecil Om mainnya mobil-mobilan ya? Iya. Udah gede mobil beneran? Iya. Ya itu laki-laki Om aja. Tapi biasanya ntar udah gede habis mobil beneran, mobil-mobilan lagi. Oh, balik lagi ya? Main diecast lagi. Oh kan? iya bener. Iya. Nah gini Om, kalau misalkan boleh dari garis kesimpulannya sih ini pekerjaan yang unik ya. Jadi unik banget karena saya jujur aja saya nggak kepikiran kalau Om Ti nggak datang ada profesi jadi juri Om. Ada, dan di Indonesia sudah beberapa orang menjalani profesi itu dan setahu saya ada asosiasinya juga tuh. Oh ya, sampai ada asosiasi. Ada yang bikin asosiasinya. Asosiasi juri, khusus juri berbagai macam bidang atau juri untuk memang modifikasi? Juri modifikasi. Oh, khusus untuk modifikasi bahkan. Oh, luar biasa ya. Memang sih. Jadi ternyata nggak cuma selalu jadi wasit sepak bola yang bisa menghasilkan ya. Iya. Jadi juri modifikasi juga. Jadi juri modifikasi juga. Bisa jadi profesi luar biasa. Oke Om, gini. Saya butuh sedikit kesimpulan nih Om, atau paling nggak dari pengalaman Om, dari hobi bisa menjadi sebuah profesi yang Om senangin. Bahkan Om nggak ngeliat hasilnya, nggak kayak menomorduakan hasil sama capeknya lah ya. Nah, bisa nggak sih share ke teman-teman atau ke para pemirsa nih, para pemirsa di ruang profesi, kalau menjalankan sesuatu itu harus seperti apa sih Om? Menjalankan profesi itu seperti apa sih Om? Ya yang pertama menjalankan profesi itu harus mencintai profesinya dulu ya. Oke. Harus menikmati profesinya, mencintai profesinya, dan yang paling penting sih harus fokus. Fokus. Oke. Karena kalau nggak fokus percuma. Kalau kita lagi jalanin nggak fokus, ada distorsi kiri kanan, terus kita baru jalan sebentar udah langsung nyerah ya. Give up ya. Karena nggak gampang gitu loh. Tapi banyakan orang kan baru jalan sebagian, baru jalan awal, aduh nggak berhasil nih. Iya. Coba yang lain. Akhir-akhirnya nggak kelar-kelar tuh. Akhirnya nggak ada yang berhasil. Nggak ada yang berhasil, nyoba terus tuh. Benar. Jadi tahapannya masih dinyoba-nyoba aja ya. Harus fokus terus tuh. Iya. Udah beberapa narasumber nih Om, itu bilang yang sama. Cintain dulu apa yang kita lakuin Om. Betul. Gila itu, dan Om bilang yang sama juga. Betul. Jadi kesimpulannya buat para pemirsa nih, buat para netizen yang sekarang masih bingung, gue tuh harus ngapain, gue harus berprofesi seperti apa. Kuncinya satu ternyata, kita cintai dulu yang kita lakukan. Nah baru setelahnya kita tidak boleh menyerah ya. Betul. Kita harus fokus ya. Iya. Karena tidak ada sesuatu yang kita akan gapai dengan mudah. Karena yang namanya suatu bidang pasti ada kesulitan Om. Pasti. Bener ya. Nggak ada yang mulus ya. Nggak ada yang mulus. Nggak ada yang enak. Bener. Hidup nggak ada yang enak. Nggak ada yang enak. Iya, betul. Nah dari cerita nggak ada yang enak. Ada nggak cerita yang nggak enak banget, yang paling nggak enak lah ketika menjadi seorang
juri? Minimal kayak di komplain deh Om. Iya, yang paling gak enak ya di komplain sebenarnya ya. Benar itu di komplain. Iya, ya? di komplain. Pernah? Sering. Bukan Sering. pernah, sering. Sering. Nah, komplain paling ekstrim kayak gimana Om? Komplain paling ekstrim itu pernah kita di komplain satu klub tuh. Semuanya datang komplain. Satu klub Satu klub. itu berapa banyak orang tuh? Padahal kan memang kita punya aturan yang komplain hanya pemilik mobilnya Oke. sama bengkel modifikatornya. Oke. Nah, cuman ya namanya klub ya gimana ya, mau solidar kan, jadi ya semua datang gitu loh. Ya kita terima dengan baik. Pernah juga kita dikomplain, yang komplain juga setengah sadar. Oh, setengah sadar. Jadi kita ngejelasin juga bingung gitu. Mau Ya. ngejelasin dia nggak nangkep, kita nggak jelasin emang kewajiban kita harus jelasin gitu. Oh, setengah sadar, orangnya setengah sadar. Iya. Tapi rata-rata mereka terima setelah di-explain kenapa sih yang menang ini. Rata-rata terima. Rata-rata terima. Ya? Karena kita juga kan ngejuri nggak cuman asal pilih ya, Oke. nggak subjektif. Kita pilih objektif dan kita udah punya guideline-nya, udah punya rules-nya. Jadi ya kita jelasin alasannya, ya mereka bisa terima kok. Iya, karena udah ada parameternya juga ya. Ada parameternya semua. Betul. Mungkin yang agak susah kalau komplainnya itu ketika kelasnya sama ya. Iya. Yang tadi Om bilang 8 sektor penilaian, Iya. 2 mobil ini benar-benar memenuhi. Iya. Nah, itu kan agak sulit Om. Pernah nggak yang kayak gitu kondisi gitu? Sering kayak gitu ya. Oh, malah sering yang Sering. kayak gitu. Cuman pasti ada faktor pembeda, pasti ada. Pasti ada. Karena preferensi modif tiap orang tuh nggak sama. Iya, betul. Jadi orang ini pikir, oh seperti ini udah cukup. Oke. Ada juga yang lebih perfeksionis, oh ini kurang. Nah, semua nggak sama. Semua nggak sama Iya. ya. Jadi Pasti ada bedanya. walaupun misalnya kita ambil contoh, ketika ada 2 mobil yang berbeda, tapi misalkan kita penilaiannya ketika di sisi kaki-kaki, Iya. ternyata dia pakai misalkan merek yang sama, Iya. tapi itu bisa ada dinilai yang berbeda juga. Bisa. Oke. Karena kan fitmentnya juga kita lihat, Alright. finishingnya kita lihat, kerapiannya kita lihat, kesesuaian antara pelek dengan modifnya, warna pelek dengan warna bodinya, Oke. Matching atau enggak? matchingnya segala macam kita lihat juga. Ya bener ya, kayak nilai model ya. Iya. Cuma ini modelnya mobil. Mobil, kalau cewek itu catwalk, Iya. nah kalau mobil dah tuh. Mobil, Kalau cowok-cowok mobil tuh. Iya, benar. Gitu. Oke, menarik Om. Om, waktunya udah habis nih Om. Siap. Gak apa-apa Om ya. Tapi Siap. gue masih pengen banyak tanya sebenarnya. Wes, boleh. Nanti kita undang lagi lah next episode ya. Boleh, siap. Oke Om, Siap. ngomongin akunting aja deh yang 20 tahun. Lama banget tuh 20 tahun, banyak cerita pasti ya. Oke, Om Mon, terima kasih banyak atas waktunya, atas ceritanya. Sama-sama. Ini profesi yang unik dan semoga juga para pemirsa di rumah nih, netizen nih, wah ternyata ada hobi yang dijalankan, disenangkan dan bisa menjadi sebuah pekerjaan. Kenapa enggak? Oke, terima kasih. Jangan lupa di like sama subscribe ya. Oke, goodbye. Thank you Om. Thank you.